Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah. Selamat malam, kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam satu persekutuan Komisi PI GKMI Kudus. Kita pun patut bersyukur karena sampai dengan hari ini kita masih terus ditopang, ditolong, dan kita boleh mengikuti persekutuan Komisi PI malam hari ini sekalipun lewat daring. Mari kita segera memulai persekutuan malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa sebelum melanjutkan persekutuan Komisi PI malam hari ini. Kita mohon penyertaan serta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang setia, penuh kasih dan rahmat. Oh Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan tangan-Mu, atas topangan tangan-Mu, atas kasih-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama dengan rekan-rekan kami bersekutu dalam wadah Komisi PI sekalipun lewat daring. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang menakutkan bagi kami terus boleh menaikkan ucapan syukur kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama untuk bersekutu. Kiranya Engkau Tuhan yang akan terus menolong kami, memberkati kami, serta menguatkan iman dan pengharapan kami. Sehingga di tengah-tengah pandemi ini kami hanya boleh menyerahkan diri dan hidup kami, serta bersandar sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan persekutuan Komisi PI malam hari ini selanjutnya di dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap kami, berkati setiap pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan ini, juga berkati anak-anak-Mu yang hari ini bergabung di dalam persekutuan ini. Kiranya Engkau menolong, memberkati, serta memberikan kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Sebelum menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Lenardi, mari kita menaikkan satu pujian, "Di hidupku ada sobat yang setia." Gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Salam sejahtera buat kita semua. Lama sekali Bapak Ibu kita tidak berjumpa, namun kali ini kita boleh bersekutu kembali. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk diterangi oleh sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu itu kami tangkap, kami hayati, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu maupun kami semua dapat memahami, dapat menerima kebenaran firman ini, sehingga nama Kristus dipermuliakan. Berbicaralah kepada kami. Hamba-Mu menyerahkan diri untuk menguraikan sabda-Mu. Kiranya urapan dan kuat kuasa dari Tuhan yang akan membantu dan menolong hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut kalender gereja, kita memasuki pada minggu biasa. Pada minggu biasa ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul mendamaikan relasi yang rusak. Adapun tujuan dari tema ini adalah mengajak setiap umat
untuk memahami bahwa gereja sebagai komunitas orang beriman itu sangat rentan terhadap persoalan relasi antar anggota. Oleh karena itu, gereja terpanggil menjadi komunitas yang memulihkan. Pertanyaannya bagaimana? Jawabannya adalah dengan mendamaikan relasi-relasi yang rusak yang ditandai dengan sikap saling mengampuni dan mendoakan. Mari kita mendasari tema ini dengan membaca surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengarnya, menyimpan dalam hati dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, rekan-rekan Komisi PI, kesejahteraan hidup manusia itu sangat bergantung pada aspek relasi atau psikososial atau relasi dirinya dengan sesama atau dengan orang lain. Relasi yang bengkok atau yang rusak itu pada gilirannya akan menghasilkan luka-luka dan tekanan-tekanan psikologis yang akan membuat seseorang itu berpersepsi atau menilai dirinya sedemikian rupa, bahkan membawa satu akibat pada kondisi fisik pada orang tersebut. Dengan kata lain, ada efeknya. Kalau seseorang itu punya persepsi yang pikiran dirinya sendiri buruk dan buruk dan buruk, itu ada pengaruhnya pada fisik pada orang itu. Contoh misalnya, perasaan marah yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan hipertensi dalam darah. Perasaan cemas ini berkaitan dengan kita berrelasi dengan orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kasihi. Nah, efek cemasnya apa saudara sekalian? Efek cemasnya adalah kita menghasilkan sesuatu yang sangat tidak nyaman di fisik kita. Salah satu tandanya adalah sakit lambung. Nah, itu perasaan cemas itu karena relasi yang buruk dengan orang yang dekat. Mungkin suami, mungkin istri, ada orang-orang yang sekitar kita itu. Sesak nafas, alergi kulit, dan berbagai reaksi fisik lainnya, termasuk tidak bisa tidur atau yang disebut dengan insomnia. Nah, sebaliknya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pemulihan relasi melalui satu tindakan saling memaafkan dengan sesama juga merupakan satu sumber pemulihan secara fisik. Ketika seseorang
dapat melepaskan kebencian yang ada di dalam dirinya, atau dapat merasakan pembebasan dirinya karena diampuni kesalahannya dan diterima oleh sesamanya, maka seringkali orang tersebut juga akan mengalami suatu proses penyembuhan fisik dari gangguan-gangguan yang berkaitan dengan proses psikologis yang diderita oleh orang tersebut. Nah, kita kembali kepada teks yang kita baca tadi di dalam surat Yakobus. Kita perlu memahami bagian ini. Surat Yakobus ini merupakan tulisan yang ditujukan kepada jemaat ke-12 suku di perantauan. Alamat tersebut, yaitu di perantauan, itu menunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang berdomisili di luar Palestina yang tersebar di seluruh dunia. Nah, dari sisi sosial, penerima surat Yakobus ini lebih didominasi oleh jemaat yang miskin. Itu bisa kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 9, pasal 2 ayat 2b, ayat 15 sampai dengan ayat 16. Nah, meskipun ada beberapa jemaat yang nampaknya tergolong kaya. Nah, sebagai perantau, tidak banyak di antara mereka yang memiliki tanah untuk mencari nafkah. Mereka biasanya hanya sebagai para buruh harian yang bekerja untuk orang-orang kaya. Dan biasanya orang-orang kaya ini juga adalah orang Yahudi perantauan. Jadi kalau di sini yang memang orang Yahudi perantauan tidak selalu Kristen, ya, yang sudah lebih dahulu sukses sebelumnya. Nah, status ekonomi yang rendah membuat mereka mudah sekali menjadi korban di pengadilan. Bahkan dalam keadaan status ekonomi yang lemah, mereka sangat rentan sekali dituduh menghina kekristenan. Nah, di satu sisi yang lain, yang kaya menahan upah dari para buruh. Mereka bertindak semau mereka kepada orang miskin yang boleh katakan orang miskin tanpa bisa dilawan. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara sekalian, sesama saudara seiman ternyata lebih berpihak kepada orang kaya dan tidak peduli kepada kebenaran. Dan itu dicatat di pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Akibatnya apa? Situasi sosialnya menjadi penuh dengan konflik. Bahkan banyak sekali pertengkaran, saling memfitnah, saling mementingkan diri sendiri, dan tentu banyak luka-luka psikologis yang dialami oleh mereka semua. Nah, oleh sebab itulah di dalam teks kita hari ini, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, ini ditujukan kepada mereka yang di dalam situasi penuh dengan konflik dan relasi yang tidak harmonis satu dengan yang lainnya. Kelihatannya, saudara sekalian, Yakobus lebih memberikan empatinya terhadap situasi mereka yang miskin. Yakobus menyatakan penolakan keras terhadap orang-orang kaya yang kita baca di dalam pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, yang kelihatannya itu adalah non-Kristen. Nah, penolakan tersebut itu lebih mengikuti warisan tradisi nabi-nabi dalam perjanjian lama yang menegur ketidakadilan di sekitarnya. Itu bisa kita bandingkan dengan Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun, saudara sekalian, bisa jadi nasihat tersebut juga ditujukan kepada orang-orang kaya Kristen yang juga adalah anggota jemaat yang selama ini telah menyalahgunakan kekayaannya. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan di ayat yang ke-13 dimulailah satu dua nasihat Yakobus, yaitu berupa berdoa dan bernyanyi di tengah keadaan yang menderita dan bergembira. Kalau menderita, ya sudah, berdoa saja.
Kalau lagi bergembira, ya sudah, bernyanyi saja. Nah, ini menunjukkan bahwa Yakobus menginginkan agar umat itu memiliki hidup yang berpusat kepada Tuhan di dalam segala situasi. Menderita, yaitu bagian dari panggilan. Kalau menderita ya berdoalah. Kalau lagi senang, lagi bersuka cita, ya bernyanyilah. Nah, itulah situasinya. Situasinya saudara sekalian yang kita hadapi, yang orang-orang Kristen alami pada waktu itu. Namun di dalam situasi gembira maupun di dalam situasi menderita, kita harus berpusat kepada Kristus di dalam segala situasi tersebut. Di ayat yang ke-14 saudara sekalian, ada hal yang menarik dikatakan, kalau ada di antara kamu yang sakit. Nah, saudara sekalian, kata sakit di ayat ini sebenarnya berarti lemah. Jadi bisa saja kata sakit yang berarti lemah itu diaplikasikan ke dalam berbagai hal. Di antaranya dalam hal mental. Bisa jadi dalam hal apalagi spiritual. Bisa jadi juga di dalam hal fisik. Dan maupun hati nurani. Lalu apa kaitannya antara kesembuhan dengan pengampunan dosa pada ayat yang ke-15? Seolah-olah menyiratkan ada penyakit rohani. Meskipun demikian, saudara sekalian, kita melihat bahwa pemakaian kata sakit pada ayat 14 itu dihubungkan dengan doa dan pengolesan dengan minyak. Maka kata sakit ini kelihatannya berhubungan dengan orang yang sakit secara fisik. Seperti yang kita jumpai dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-13. Tuhan mengutus murid-murid untuk pergi memberitakan pertobatan, dan mereka juga meminyaki orang yang sakit, mengusir roh jahat dan lain sebagainya. Nah, penyakit fisik yang digambarkan di ayat yang ke-14 ini saudara sekalian, ini berarti sakitnya cukup parah pada orang itu. Si penderita ini bahkan sampai tidak mampu mendatangi penatua. Maka melainkan memanggil para penatua itu datang untuk mendoakannya. Nah, ada yang menarik saudara sekalian. Cara penatua mendoakan yang sakit. Penatua mendoakan yang sakit itu adalah mengelilingi si sakit itu. Berarti si sakit itu ada di tempat tidur dan para penatua itu berdiri mengelilinginya. Nah, ayat 14 mengatakan bahwa Tuhan akan membangunkan dia. Nah, ini menggambarkan sakitnya sebelumnya hanya dalam kondisi hanya bisa terbaring. Jadi kalau kita melihat kata sakit ini sakitnya cukup parah di ayat yang ke-14 ini saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, nasihat Yakobus kepada orang-orang yang sakit pada waktu itu diperintahkan, panggillah para penatua. Tujuannya apa? Supaya mereka mendoakan dan mengoleskan dengan minyak. Nah, ini sesuai dengan tradisi Yahudi saudara sekalian. Ini konteksnya orang-orang Yahudi. Nah, namun tidak berarti bahwa kesembuhan itu hanya diberikan melalui para penatua. Karena di ayat yang ke-16 semua jemaat diperintahkan untuk saling mendoakan. Nah, nasihat ini juga tidak berarti bahwa jabatan penatua itu yang memegang peranan penting dalam kesembuhan yang terjadi pada orang yang sakit itu. Tidak, tapi penekanannya adalah terletak pada kualitas doa yang penuh dengan iman. Itu penekanannya. Di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman. Nah, jadi saudara sekalian, pemanggilan penatua itu lebih terkait dengan fungsi mereka sebagai penjaga dan penilik jemaat. Nah, dengan kematangan dan kekayaan pengalaman rohani mereka, para penatua itu dapat membimbing si sakit agar dapat mengetahui maksud Tuhan di balik penyakit yang dialami. Nah, berdasarkan ayat yang ke-14 sampai ayat 16 saudara sekalian, dapat disimpulkan bahwa penyakitnya
penyakit yang dihadapi oleh orang tersebut itu lebih disebabkan oleh dosa orang itu sendiri. Tapi saudara sekalian, tidak semua penyakit karena dosa loh ya. Nah, dalam situasi seperti ini saudara sekalian, peranan para penatua yang dipanggil itu amat bermakna untuk mengidentifikasi atau mencari sumber masalahnya dan bagaimana hal tersebut dapat ditangani. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan para penatua. Saudara sekalian, disinilah fungsi penatua itu. Nah, para penatua ini bukan hanya diperintahkan mendoakan si sakit, tetapi juga mengoleskannya dengan minyak. Nah, terlepas saudara sekalian tujuan mengoles minyak itu, nah kita meyakini bahwa minyak bukan sesuatu yang paling penting di sini atau mempunyai kuasa di dalam diri minyak tersebut, tidak. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, di ayat yang ke-15 sampai ayat 18 mengoleskan minyak itu tidak disinggung lagi. Tidak ada lagi. Nah, oleh sebab itu Yakobus sebaliknya justru menekankan kualitas doa. Doa yang penuh dengan iman. Nah, Alkitab juga memberikan berbagai gambaran mengenai kesembuhan terjadi. Tidak melulu melalui mengoles dengan minyak. Misalnya dengan apa saudara sekalian? Dengan jamahan tangan. Kemudian menjamah jubah. Kemudian kita juga membaca dalam Injil itu dengan ucapan jarak jauh, dengan tanah yang dicampurkan ludah. Tuhan juga bekerja melalui bayangan, sekali kata lihat dalam Kisah Para Rasul. Bahkan Tuhan juga bekerja menyembuhkan lewat sapu tangan dalam Kisah Rasul pasal 19. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jika pengolesan minyak itu tidak memegang peranan penting dalam kesembuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa para penatua diminta tetap untuk melakukan hal tersebut? Ada beberapa pendapat saudara sekalian. Yang pertama saudara sekalian, ada yang berpendapat bahwa minyak di sini adalah obat medis yang bisa menyembuhkan. Nah, kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu juga mendukung hal ini. Kita masih ingat bagaimana cerita tentang orang Samaria yang baik hati yang dirampok habis-habisan. Ya, dia diolesi dengan minyak. Minyak ini dalam pengertian fungsinya sebagai obat sekalian. Nah, itu berarti bahwa kita dapat memakai baik doa dan obat-obatan medis dalam proses penyembuhan dan pemulihan seseorang yang sakit. Pendapat yang lain sekalian, yang kedua mengatakan bahwa pemanggilan para penatua dan kaitannya dengan dosa yang dilakukan oleh orang itu menunjukkan bahwa mengoleskan minyak itu memiliki makna simbolis. Tuhan berkenan atas orang sakit itu, maka yang berhak melakukannya adalah para penatua yang dianggap sudah dewasa dalam pelayanan. Jadi pengolesan minyak itu bermakna apa? Makna simbolis, karena Tuhan berkenan atas orang sakit itu dan Tuhan menyembuhkannya. Siapa yang melakukannya? Oleh penatua yang dianggap sudah dewasa di dalam pelayanannya. Nah, selanjutnya saudara sekalian, perhatikan di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman. Di dalam ayat ini saudara sekalian menegaskan bahwa yang paling penting itu adalah doa, bukan penatuannya atau pengolesan minyaknya, bukan. Nah, walaupun dalam beberapa kasus doa yang penuh iman itu tidak selalu berbuah kesembuhan, namun dalam hal itu terjadi karena Tuhan memiliki rencana yang lain, yang lebih baik, yang lebih indah untuk orang-orang tersebut. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita tetap perlu beriman kepada Tuhan, karena Tuhan seringkali bekerja melalui iman itu. Iman bukanlah sekedar percaya pada kuasa Allah, tetapi juga sikap bersandar kepada Allah secara total. Tidak heran saudara sekalian, setelah orang sakit itu beriman,
dan disembuhkan, dosa-dosanya juga diampuni. Di ayat yang ke-15 bagian B dikatakan adalah jika orang itu telah berbuat dosa, dalam ayat ini sekalian di ayat ke-15 bagian B itu ia memperlihatkan kemungkinan adanya dosa tertentu yang mengakibatkan penyakit tersebut. Dan sebaliknya juga menyiratkan bahwa tidak setiap penyakit itu adalah akibat dari dosa tertentu. Kita bisa bandingkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 tentang seorang buta sejak kecil. Ini salah siapa ini? Tuhan ngomong bukan masalah siapa-siapa, itu ada maksud Tuhan. Tuhan jawab seperti itu. Nah, kita lihat di ayat yang ke-16 dikatakan saudara sekalian, karena itu, saudara sekalian ya, dalam ayat ini dikatakan karena itu. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa satu kesimpulan atau aplikasi dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, dijelaskan di ayat 13, 14, 15. Nah, oleh sebab itu, karena penyakit tertentu dapat disebabkan oleh dosa, maka solusinya penyakit tersebut adalah apa saudara sekalian? Solusi bagi seorang yang menghadapi sakit itu adalah melalui pengakuan dosa dan mendoakan orang tersebut. Itu solusinya. Kalau memang itu karena dosa, ya sudah, orang itu harus ngaku dosa dan didoakan. Nah, bentuk kalimatnya menyiratkan bahwa Yakobus menginginkan jemaat itu menjadikan hal dalam pengertian mengaku dosa dan mendoakan sebagai satu kebiasaan di kalangan umat. Nah, inilah yang kita kembangkan di Komisi PI, saling mendoakan. Ya tentu kalau ada salah harus mengaku dosa. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita lihat Yakobus mengajarkan pengakuan dosa dan mendoakan itu adalah satu kebiasaan yang dikembangkan di kalangan jemaat. Nah, yang menarik saudara sekalian adalah di ayat yang ke-16 ini memperluas lagi mengaku dosa menjadi saling mengaku dosa. Saling saudara sekalian. Ada hubungannya, relasi. Dengan demikian ada perubahan relasi. Ada pemahaman kritis ya dari Yakobus bahwa pengakuan dosa itu tidak hanya berasal satu arah. Ya udah tak ampuni, enggak, saling mengampuni. Itulah berbicara tentang komunitas. Bisa saja kita sangat rentan di masa pandemi kita tidak bertemu gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu kita bertemu, ada banyak kegiatan, bisa salah paham, bisa salah janji, bisa macam-macam. Nah, di sanalah kita mengakui salah. Oke, maafkan saya salah janji, saya tidak tepati janji dan sebagainya, ada kesalahan. Di sana terjadi saling mengampuni. Nah, saling mengampuni inilah yang diangkat, yang diperluas sehingga mereka saling mengaku dosa. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, kita melihat ada satu pemahaman yang sangat kritis. Saya ulang sekali lagi, bahwa Yakobus mengaku dosa itu tidak hanya berasal dari satu arah. Pengakuan dosa itu ya dibutuhkan secara timbal balik. Ada relasi yang rusak melibatkan kedua belah pihak, itu harus diselesaikan. Caranya gimana? Saling mengaku dosa. Oh ya maaf, saya yang salah. Yang satu yang oh maaf, saya juga salah. Nah, selesai saudara sekalian persoalannya. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, dalam konteks Yakobus, dosa-dosa yang merusak dalam relasi dengan sesama ini di antara lain adalah orang miskin saling menindas sesamanya untuk mencari muka pada orang kaya. Itu dicatat di pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tidak mau memberi pertolongan pada yang membutuhkan. Pasal 2 ayat 14 sampai 17. Saling mengutuk, pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Saling iri hati dan berkelahi. Pasal 4 ayat 1 sampai 3. Nah, krisis kasih seperti ini merupakan dosa yang merusak dan sering menimbulkan berbagai macam penyakit. Bukan hanya sakitnya di hati, tapi juga sakitnya di fisik saudara sekalian. Nah, itulah yang dialami di jemaat di perantauan pada waktu itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian,
saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ini merupakan wujud dari iman Kristen secara mendasar, dan itu muncul dalam ucapan bahagia. Nah, itu muncul di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu yang ditegaskan, saudara sekalian. Kemudian di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang lain tentang pengampunan dan pengampunan itu banyak sekali diangkat, saudara sekalian. Nah, dalam praktek modernnya, saudara sekalian, saling mengaku dosa itu muncul juga dalam liturgi. Nah, pengakuan itu dalam liturgi yang dalam bentuk pengakuan doa mengaku dosa bersama. Dalam ibadah kita juga melakukan seperti itu. Nah, sebagai kelanjutan dari tradisi gereja seperti yang dijelaskan di Yakobus, sampai hari ini kita melakukan mengaku dosa bersama yang disampaikan oleh pemimpin ibadah, saudara sekalian. Betapa pentingnya, saudara sekalian, doa saling mengaku dosa itu. Itulah yang ditekankan oleh Yakobus kepada umat pada waktu itu. Nah, di ayat yang ke-16 bagian B ditekankan kembali mengenai kualitas doa, bukan lagi pada dosa yang dilakukan. Pembahasan dari ayat 14 sampai ayat 16 itu memang terletak pada kesungguhan berdoa. Istilah orang benar ini merujuk kepada orang yang percaya. Jadi tidak dibatasi oleh para penatua saja. Tidak, jangan kita memahami teks ini dengan hurufiah. Ya, ada orang sakit panggil penatua, ada orang sakit panggil pendeta. Tidak seperti itu, saudara sekalian. Maka saudara sekalian, saling mendoakan itu merupakan satu pengembangan kehidupan jemaat yang amat diperlukan dalam mewujud nyatakan identitas dirinya sebagai komunitas yang memulihkan. Doa seperti itulah besar kuasanya. Oleh sebab itu saya ulang sekali lagi, di Komisi PI kita berusaha mengembangkan doa bersama. Mungkin kita tidak bisa banyak ber-PI menyampaikan berita Injil dengan bahasa yang hebat, tapi kita bisa menyampaikan dalam doa, mendoakan orang itu. Bersyukur kepada Tuhan, Komisi PI melihat akan hal itu sehingga bisa dikembangkan dalam kelompok-kelompok kecil, mendoakan suatu komunitas yang memulihkan. Komisi PI butuh kelompok-kelompok kecil, orang-orang yang mau mendoakan orang lain. Mungkin di dalam situasi seperti ini kita jarang ketemu, kita bisa angkat telepon, menyapa, mendoakan, dan doa itu memulihkan, saudara sekalian. Nah, ayat yang ke-17 sampai 18 merupakan contoh konkret dari ayat yang 11 bagian B. Yakobus menekankan bahwa Elia sama pada hakikat kemanusiaannya dengan kita. Dia manusia biasa. Nah, Elia perlu dicontoh dan ditiru bukan karena dikagumi kehebatan dia, seorang yang sangat heroik. Tidak. Penulis surat Yakobus memilih kisah Elia pada saat kekeringan panjang, dan bukan kisah Elia membangkitkan anak janda di Sarfat, tidak. Atau kisah Elia saat berperang melawan 450 nabi Baal di Gunung Karmel, tidak. Mengapa, saudara sekalian? Jawabannya adalah kemungkinan karena ada kesamaan dalam penyebab terjadinya situasi itu. Pada zaman Elia, kekeringan terjadi itu adalah karena dosa Ahab, Raja Ahab dan umat. Sedangkan dalam konteks Yakobus, penyakit terjadi karena dosa juga. Jadi dua keadaan yang buruk akibat dosa dipulihkan. Lewat apa, saudara? Lewat doa yang penuh dengan iman. Seperti itulah yang diungkapkan di ayat yang ke-16, dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Akhirnya, rekan-rekan sekalian, mari
kita mewujudkan identitas kita sebagai gereja. Komisi PI termahisab di dalam gereja. Kita menjadikan gereja atau komisi PI ini sebagai komunitas yang memulihkan. Dengan apa? Dengan mendamaikan relasi-relasi yang rusak. Yang ditandai dengan apa? Dengan sikap saling mengampuni. Dengan apa lagi? Dengan saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kita sembuh. Dengan demikian, saudara sekalian, kita mewujudkan karya Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun masa pandemi. Angkat telepon, saling mendoakan. Janjilah kapan berdoa. Dan di sana Tuhan akan berkarya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak nyaman, say sorry ya, sorry dan sorry. Nah, di sanalah kita melihat bagaimana karya Tuhan itu terjadi. Saling mengampuni dan saling mendoakan. Kiranya Tuhan menolong kita dan menyembuhkan kita melalui saling mengampuni dan saling mendoakan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Lenardi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita malam hari ini. Kiranya firman itu boleh semakin menguatkan kita di dalam kita menjalani hari-hari ke depan kita. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, Yesus mau kami bercahaya. Dan berkenan
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri persekutuan Komisi PI pada malam hari ini, kita akan menutup dengan doa. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Linardi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami terima bersama. Ya Tuhan, kami telah belajar ada hal-hal tertentu yang harus kami bereskan. Bagaimana kami harus mendamaikan relasi-relasi yang rusak karena dosa. Memang tidak semua orang mengalami sakit karena dosa, tapi karena ada orang-orang yang mengalami sakit karena dosa. Oleh sebab itu, kalau sedemikian, kami sebagai umat, sebagai komunitas, Komisi PI, sebagai gereja, patutlah mendoakan orang-orang yang sakit itu. Sekiranya kalau ada dosa, dia diampuni dan dia disembuhkan. Demikian juga kami boleh belajar saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi satu komunitas yang memulihkan dengan menghadirkan kedamaian terhadap relasi-relasi yang rusak. Tentunya ditandai dengan sikap saling mengampuni dan saling mendoakan supaya kami semua sembuh. Saat ini mungkin kami agak sedikit sulit memberitakan Injil, menceritakan Injil kepada banyak orang. Namun pada kesempatan ini kami belajar, kami juga bisa memberitakan Injil lewat doa, lewat pengampunan dosa untuk orang tersebut. Penginjilan dapat kami lakukan juga melalui saling mendoakan, saling mengampuni. Ya Tuhan, karena kami tahu bagian dari Injil itu adalah memberitakan pengampunan, bahkan saling mengampuni. Tolonglah kami tetap melaksanakan bagian kami sebagai anggota Komisi PI yang menjadi bagian dari komunitas gereja, gereja yang memulihkan, gereja yang menghadirkan, mendamaikan relasi-relasi yang rusak dengan saling mengampuni dan saling mendoakan supaya semuanya kami sembuh. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini, ketika pengampunan diperdengarkan, hati kami begitu merasa nyaman, tenang, damai, imun pun akan naik. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan menyatakan anugerah-Mu bagi saudara kami yang ada di rumah masing-masing, beraktivitas, tetap mentaati prokes, tetap menjalankan tugas tanggung jawab sebagai anggota Komisi PI, tetap memberitakan Injil sesuai dengan karunia-karunia yang Allah berikan, dan salah satunya melalui doa. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kalau di antara kami terjadi relasi yang rusak, sembuhkanlah kami lewat saling mengampuni dan mendoakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir, tapi kami percaya Tuhan tetap bersama dan beserta setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri dan arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima
Puji Tuhan, persekutuan Komisi PI malam hari ini telah selesai. Bapak Ibu Saudara, tetap bersemangat, jaga protokol kesehatan dengan ketat. Ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.